Ya, oke. Hari ini judul firman Tuhan saya akan beri judul New Creation. Kita semua adalah orang-orang yang sungguh diberkati oleh Tuhan karena di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Anda adalah ciptaan yang baru. Anda bukan ciptaan di dalam Adam, tapi Anda diciptakan oleh Roh, oleh air dan roh, itu firman Tuhan mengatakan seperti itu. Oleh karena pengorbanan Yesus, Anda sekarang adalah orang yang sudah tidak terhubung lagi dengan Adam, tapi Anda sudah terhubung dengan Kristus. Ya. Nah, hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan ini dan membuka metanoia kita juga, akan membuat pola pikir kita akan berubah. Ya. Jadi setiap kali Anda mendengarkan firman Tuhan, dengar baik-baik, yang diubah bukan perilaku Anda. Yang diubah pertama kali adalah pola pikir Anda. Kalau pola pikir Anda itu berubah, nanti perilaku yang kita, perbuatan kita juga akan mengikuti pola pikir kita, mindset kita. Ya, sebab itu metanoia artinya pertobatan. Pertobatan itu di dalam bahasa Yunaninya metanoia. Meta itu berubah, metamorfosa. Anda belajar metamorfosa di dalam dulu kalau kita sekolah ya. Berubah. Noia itu nous itu pikiran. Jadi yang diubah itu bukan perilaku saudara. Yang dirubah itu pikiran saudara. Pikiran saudara terhadap Tuhan itu akan diubah. Sehingga mengubah perilaku kita, mengubah cara hidup kita. Amin saudara? Contoh, Tuhan bukan hanya ingin memberikan umur yang panjang bagi anak-anaknya. Tapi Tuhan juga berkata, biarlah engkau juga sehat sampai masa tuamu. Amin. Biarlah engkau hidup melihat anak-anak dari anak-anakmu. Dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat. Jadi bukan sekedar umur panjang saudara. Seperti yang dikatakan di Mazmur pasal 91 ayat 16 kita lihat. Mazmur pasal 91 ayat 16, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya, kepada saudara semua, kepada kita semua, keselamatan daripadaku. Jadi tujuan Tuhan memberi kita panjang umur, supaya ku perlihatkan kepada saudara, kepada saya, keselamatan. Nah, di dalam bahasa Ibrani, kata keselamatan, kalau Anda cek, Anda teliti, kata keselamatan itu di dalam bahasa Ibraninya Yesua. Jadi akan ku perlihatkan kepadanya Yesuaku, keselamatan daripadaku. Alasan pertama, untuk panjang umur adalah untuk melihat Yesus. Melihat Yesua HaMasyiah. Sama seperti Nabi Simeon. Tuhan berkata bahwa dia tidak akan mati sebelum dia melihat Mesias. Nah, kita baca ayatnya. Ini ada hubungannya dengan kita hari ini, ya. Kita adalah generasi Simeon. Saudara tidak akan mati sampai Anda melihat Mesias. Katakan amin. Saya rindu bahwa saya nanti tidak akan mati sebelum pengangkatan. Sebelum kita melihat Yesus muka dengan muka. Amin. Nah, kita generasi Simeon. Kita baca. Lukas 2 ayat 25 sampai 26. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, di atas Simeon, Nabi Simeon. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Jadi Roh Kudus berkata, kamu tidak akan mati sebelum kamu melihat Yesus. Itu sebabnya ketika Yusuf dan Maria menyerahkan Yesus di bait suci, Simeon tua ini datang dan ia menggendong bayi Yesus. Dan apa yang dikatakan kepada Tuhan? Lukas 2 ayat 28 sampai 30. Ia menyambut anak itu, Simeon itu menyambut anak itu, dan menantangnya sambil memuji Tuhan. Katanya apa?
Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Di dalam bahasa Ibrani-nya, sebab mataku telah melihat Yesuamu. Amin saudara? Ya, dan itu saya percaya perkataan di dalam ayat ini, mataku telah melihat Yesuamu, sama seperti Simeon pada kedatangan Yesus yang pertama ini, pada kedatangan Yesus yang kali kedua, kita adalah generasi-generasi Simeon. Ya, kita akan berumur panjang dan akan melihat Yesus datang di awan-awan sebelum kita mati. Itulah Anda dan saya. Engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Yeshua HaMasyiah. Jadi sebagai orang percaya, saya mau katakan kita bukan menantikan kuburan. Kita bukan menantikan kematian. Sebagai orang percaya kita melihat ke langit yang biru. Saat Yesus menampakkan diri nanti, kita menanti-nantikan bukan kematian, bukan kuburan. Paham? Saudara bukan, oh aku hidup menanti mati. Enggak. Kematian sudah ditebus. Kubur sudah kosong. Anda enggak menanti-nantikan kematian, Anda enggak menantikan kuburan. Tapi Anda menantikan apa? Pengangkatan. Anda menantikan bertemu muka dengan Yesus. Jadi kita tidak sedang menunggu kematian. Kita menunggu rapture. Kita juga tidak menunggu antikristus. Ya, kita menunggu pengangkatan. Jadi tidak alkitabiah bila kita hari ini berkata kita menunggu kematian. Enggak. Sebagai orang percaya, Alkitab berkata kamu harus memandang ke langit yang biru. Kenapa? Karena disitulah nanti Juru Selamat kita akan datang menjemput kita. Dia adalah mempelai pria kita. Menantikan Yesus dan menantikan penebusan tubuh kita. Tubuh kita ini akan ditebus dengan tubuh yang mulia. Tubuh yang tidak bisa mati lagi. Tubuh yang tidak bisa tua lagi. Tubuh yang sehat terus. Tubuh yang tidak pakai kacamata lagi. Tubuh yang tidak sakit-sakitan lagi, itu kita akan menanti-nantikan di sana. Amin. Kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam Kristus Yesus. Jadi dengar baik-baik. Alkitab adalah kitab yang sebenarnya yang mengungguli fakta, yang mengungguli apa yang terjadi di sekitar kita. Mungkin kalau ada dari antara kita yang barusan datang ke dokter, ya cek up, periksa darah lah, MRI lah, apapun juga. Kemudian dokter mengatakan, oh kamu punya kondisi ini di dalam tubuhmu, kamu punya kondisi itu. Kita enggak menyangkal fakta itu. Ingat, kita enggak menyangkal. Itu memang fakta. Tapi fakta itu tidak akan permanen. Yang permanen itu kebenaran Tuhan. Yang permanen itu, yang kekal itu kebenaran Tuhan mengatasi fakta kita. Kebenaran Tuhan mengatakan apa? Semua penyakitmu sudah ditanggung di dalam tubuh Yesus Kristus. Itu faktanya. Ya, dan sekali Yesus mati di atas kayu salib, dia mati untuk seluruh dosa kita. Makanya kita mengambil perjamuan Tuhan. Kita mengingat bahwa semua dosa kita sudah dibasuh oleh darah Yesus. Maka efeknya adalah semua penghalang dosa itu sudah disingkirkan oleh Tuhan. Termasuk apa? Keterpisaan kita. Dulu kita terpisah dengan Tuhan karena dosa. Hari ini kita tidak akan terpisah dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Makanya itu kita tidak punya ketakutan menghadapi hari demi hari ini. Menghadapi tahun 2026 ini. Kita tidak ada ketakutan. Karena kita tahu, kita selalu tidak akan terpisah dengan Tuhan. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Baik itu di gunung atau di lembah, Tuhan
tetap menyertai kita. Anda sekarang tidak pernah lagi terpisah dengan Tuhan seperti dulu. Bukan karena kebaikan saudara. Ya, bukan karena kekudusan saudara. Bukan karena ketaatan saudara. Terus kemudian Tuhan gak terpisah sama saudara. Bukan. Anda tidak akan terpisah sama Tuhan itu karena darah Tuhan Yesus yang sudah tercurah. Itu adalah kebenarannya. Dahulu Anda pernah punya sifat dosa. Tapi begitu Anda percaya kepada Yesus, Anda lahir baru, Anda menjadi ciptaan baru, Anda percaya kepada Kristus bahwa Yesus mati untuk dosaku, maka Anda adalah ciptaan yang baru. Anda bukan ulat lagi, tapi Anda sudah berubah menjadi kupu-kupu. Ya. Dan di atas kayu salib terjadi pertukaran ilahi. Tuhan menjadikan Yesus, yang Yesus tidak mengenal dosa, yang tidak ada dosa, yang tidak berbuat dosa, dijadikan apa? Dosa. Di atas kayu salib Yesus dijadikan dosa. Bukan karena dia berbuat dosa. Ya, dia dijadikan dosa karena dosa saudara dan saya. Ia menanggung semua dosa kita supaya Anda bisa menjadi kebenaran Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus tidak melakukan dosa untuk menjadi dosa di atas kayu salib. Dengan cara yang sama, Tuhan juga akan memperlakukan seperti Yesus. Demikian juga Anda tidak melakukan kebenaran untuk menjadi orang benar. Nah, hal ini kalau Anda baca, bertentangan dengan sistem agama. Kalau agama, Anda harus melakukan kebenaran dulu menjadi orang benar. Betul enggak? Enggak, saudara. Itu bukan kekristenan. Oh, aku harus melakukan kebenaran. Aku harus ke gereja dulu supaya aku dianggap benar. Enggak, saudara. Anda sudah benar, makanya kamu melakukan kebenaran. Anda sudah kudus, makanya Anda melakukan kekudusan. Ya, jadi sama seperti Yesus. Yesus tidak melakukan dosa untuk menjadi dosa di atas kayu salib. Demikian juga saudara, tidak melakukan kebenaran untuk menjadi orang benar. Oh, kalau gitu kita gak perlu melakukan kebenaran. Nah, itu yang masalahnya sekarang. Masalahnya selalu dibulak-balik sama orang yang tidak mengerti kekristenan. Iya kan? Oh, kalau gitu gak usah melakukan kebenaran. Ya bodoh kamu. Kamu sudah benar, makanya kamu melakukan kebenaran. Kalau kamu orang berdosa, kamu bisa berkata, ya memang aku orang berdosa kok. Wajar aku melakukan dosa. Anda mengerti? Ya? Jadi bukan karena untuk melakukan izin berbuat dosa, enggak, saudara. Ingat, kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik kita. Kasih tahu sama teman-teman gereja lainnya mungkin. Kalau Anda kumpul, gilangi, kamu tuh diselamatkan bukan karena perbuatan baik kamu. Tapi karena perbuatan besar Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu bukan karena ketaatan kamu, tapi karena ketaatan Yesus kamu diselamatkan. Kita hanya menerima kebenarannya. Orang kalau nerima tok, bisa sombong enggak? Contoh, saya ini pas ulang tahun dikasih hadiah. Yang bisa saya lakukan cuma apa? Bilang terima kasih, thank you. Kata thank you itu di dalam bahasa Yunaninya, itu sama seperti karis, kasih karunia. Ketika ngomong thank you, Anda tuh ngerti bahwa Anda ini gak layak untuk menerima, Anda dikasih. Makanya Anda ngomong thank you. Anda ngomong terima kasih. Siapa yang ditinggikan? Anda yang menerima atau yang memberi? Yang memberi. Yang ditinggikan yang memberi, saudara. Tapi kalau Anda ngomong gini, saya dikasih hadiah. Terus kemudian saya dikasih hadiah mungkin sama Pak Rinto. Pak Yanuar, ini hadiah untuk ulang tahunnya Pak Yanuar. Terus saya ngomong sama Pak Rinto, berapa Pak Rinto itu harganya Pak? Saya mau kembalikan. Saya menghina orang yang memberi hadiah. Betul ya? Kadang-kadang kita nggak sadar, kita menghina Tuhan. Seolah-olah kita ini bisa diselamatkan karena perbuatan baik kita. Loh, itu camkan tuh. Ingat baik-baik, tidak ada satupun perbuatan Anda yang bisa membuat Anda selamat.
semata-mata karena perbuatan Yesus. Jadi kita diselamatkan oleh karena kasih karunia, oleh iman. Alkitab mengajarkan bahwa kita masih punya daging. Apa daging itu? Daging itu dalam bahasa sehari-harinya itu ampas dari sifat dosa kita. Kalau Anda pelajari dalam bahasa aslinya, kata daging itu sarx. Bahasa Yunaninya sarx ya. Kata daging itu artinya di dalam NIV diterjemahkan menjadi sifat dosa. Dan sifat dosa itu masih ada di dalam kita. Sebab itu dikatakan matikan sifat dosamu. Nah, Alkitab berkata barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Anda semua ini ciptaan baru. Bukan produk KW atau produk yang lama. Anda ciptaan baru. Kita baca di 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang ada di dalam Kristus? Saudara semua. Ya, Tuhan menaruh Anda di dalam Kristus. Ia adalah ciptaan baru. Anda bukan lagi ciptaan lama. Oh, kalau aku berdosa nanti jadi ciptaan lama lagi. Ada yang masih punya pikiran kayak gitu. Bertobat. Kupu-kupu jatuh di tempat kotor. Jadi ulat enggak? Enggak, dia tetap kupu-kupu. Tapi kupu-kupu yang sedang jatuh di tempat kotor. Nah, kalau Anda sadar bahwa, oh aku ini kupu-kupu ya, aku gak pantas ada di tempat ini. Akhirnya apa yang Anda lakukan? Terbang. Ya, Anda bukan terus kemudian jatuh dalam dosa. Misalnya Anda marah, Tuhan ampuni aku Tuhan. Anda sudah diampuni. Siapa yang masih suka Tuhan ampuni aku? Bertobat. Bertobat, sungguh bertobat. Anda sudah diampuni. Dosa yang mana diampuni? Apa dosa masa lalu? Dosa yang akan datang itu sudah diampuni. Seluruh dosa Anda sudah diampuni. Mana yang lebih bersyukur? Kalau saya punya utang 1 miliar sama 1 juta kalau sudah diampuni, sudah dibayar. Mana yang lebih bersyukur? Yang punya utang 1 miliar apa yang punya utang 1 juta? Yang 1 miliar. Makanya kalau Anda tahu bahwa dosa Anda banyak diampuni, Anda semakin mengasihi Tuhan atau enggak? Semakin mengasihi Tuhan. Jadi gereja harus memberitakan bahwa semua dosa saudara sudah diampuni. Supaya untuk melihat kekudusan itu akan termanifestasi di dalam hidup orang percaya. Ya, jadi Anda adalah ciptaan baru, artinya apa? Semuanya menjadi baru. Di mana semua menjadi baru? Di mana? Di manusia roh Anda. Manusia roh Anda ini yang menjadi baru. Suatu hari kelak kita akan berjumpa dengan Yesus, muka dengan muka. Nah, disitulah nanti yang dibaharui itu tubuh. Anda ciptaan baru, sekarang ini roh Anda yang baru. Tubuh Anda masih belum baru. Tubuh Anda masih punya sifat dosa. Masih bisa jengkel, masih bisa marah di jalanan, masih bisa menyimpan kepahitan. Itu tubuh Anda. Nah, tapi nanti saya akan beritahu. Nah, suatu hari Anda nanti gak punya lagi tubuh yang ini. Tubuh Anda tubuh yang baru, tubuh yang tidak bisa menua lagi. Anda akan awet muda, forever young, forever healthy, selamanya sehat, dan selamanya kuat. Dan selamanya untuk selama-lamanya. Anda gak pernah mati lagi. Yesus itu sudah melakukan bagian yang sulit. Dengar baik-baik ya. Yesus itu sudah melakukan bagian yang sulit. Kenapa? Supaya saudara tidak melakukan bagian yang sulit. Yang bagian yang sulit itu sudah diselesaikan oleh Yesus. Dia tuh sangat menderita dengan hebatnya di atas kayu salib. Bagian kita adalah untuk apa? Percaya. Orang Jawa, orang Surabaya bilangnya
hanya percaya, bondo percaya. Anda bondo percaya tok, enak Pak, bondo percaya tok. Ya enak lah. Loh kayak enak kok gak mau. Nah masalahnya Pak, Bu, orang gampang gak untuk bondo percaya tok? Gak gampang. Loh gak gampang loh. Masa sih percaya tok selamat? Ya, saya sudah namanya sudah selamat kok. Kenapa kita percaya? Kenapa percaya itu penting? Kita lihat. Next. Kenapa percaya itu penting? Karena biang atau akar dari semua dosa yang terjadi di Taman Eden adalah hati manusia yang tidak percaya. Kenapa kok manusia jatuh? Apakah karena Adam membunuh Hawa? Apakah Adam itu memukul Hawa? Enggak. Dosa pertama yang dilakukan manusia adalah hati manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik. Tuhan ngomong gini, Adam, semua pohon yang di dalam Taman Eden ini, boleh kamu makan buahnya dengan free, dengan bebas. Betul ya? Cuma satu pohon yang kamu gak boleh makan. Kalau kamu makan buah itu, buah pohon pengetahuan baik dan jahat, di hari kamu makan, kamu akan pasti mati. Tapi iblis ngomong kebalikannya. Bukankah semua pohon buah yang di taman ini tidak boleh dimakan? Nah coba Anda perhatikan. Tuhan ngomong boleh dimakan. Tapi iblis ngomong apa? Tidak boleh dimakan. Iblis menyembunyikan bahwa Tuhan itu murah hati. Hawa, waktu itu Hawa yang digoda. Hawa mulai bingung. Enggak kok, yang enggak boleh dimakan itu buah ini, pohon ini. Bahkan tidak boleh diraba. Padahal Tuhan enggak ngomong diraba, tidak boleh diraba, hanya tidak boleh dimakan. Jadi kalau dengarkan firman Tuhan, jangan ngantuk. Nanti kayak Hawa. Hawa itu dengarkan mungkin ngantuk-ngantuk gitu mungkin ya. Tuhan enggak pernah ngomong, tapi memang Tuhan enggak ngomong sama Hawa, Tuhan ngomong sama Adam. Mungkin Adam menyampaikan Hawanya enggak lengkap, ya kan? Tidak boleh dimakan, tapi Hawa bilang sama ular, tidak boleh diraba dan dimakan. Tuhan enggak pernah ngomong diraba, enggak pernah. Ya. Nah, disitulah akhirnya manusia enggak percaya sama Tuhan. Iblis ngomong, kamu justru kalau makan itu, kamu akan sama seperti Tuhan. Sama. Wow, sama seperti Tuhan. Adam dan Hawa percaya sama siapa? Sama iblis, bukan sama Tuhan. Makanya itu akar atau biang dari semua dosa itu adalah hati yang tidak percaya. Kenapa orang mencuri? Karena dia tidak percaya Tuhan bisa memberkati. Kenapa orang selingkuh? Karena dia gak percaya kalau Tuhan bisa memberkati pernikahannya. Makanya selingkuh. Nah, perbuatan itu hanya manifestasi dari hati yang tidak percaya. Siapa yang ngajari Kain membunuh Habel? Siapa yang ngajari? Papa mamanya gak pernah ngajari pembunuh kok. Karena hati yang tidak percaya itu akan menyebabkan dosa. Jadi ada hati yang tidak percaya. Semua yang kelihatan hanyalah manifestasi dari hati yang tidak percaya. Membunuh, mencuri, berdusta. Itu dari hati yang tidak percaya. Akarnya itu. Tapi sekali saudara menjadi ciptaan baru, Anda bukan lagi ciptaan yang lama. Tapi Anda masih punya daging. Daging itu gaya hidup yang lama. Yang masih Anda miliki. Kebiasaan buruk. Yang masih Anda miliki. Saya tanya, kalau Anda tuh menyadari Anda ini putra putri kerajaan. Saya tanya, Anda cek, tolong dicek. Apakah ada putra putri kerajaan bangunnya jam 12 siang? Halo? Ada putra putri kerajaan ya, yang nganggur. Gak ada. Namanya putra putri kerajaan itu semangat, bangun pagi-pagi. Memuji Tuhan. Itu putra putri kerajaan. Ya.
Tapi daging kita itu masih ada kebiasaan buruk itu. Bahkan sensasi dari sifat dosa yang lama itu masih ada. Ya. Tapi mestinya Anda tahu itu semua tipuan semuanya. Itu gak nyata. Jadi yang nyata apa? Kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan yang nyata itu. Bahwa Anda adalah ciptaan baru. Setiap Anda jatuh, Anda gagal, ada suara memberitahukan Anda. Lihat kamu masih punya dosa yang lama. Kamu gak pernah berubah. Tapi kebenaran Tuhan memberitahu Anda. Semua itu hanyalah fakta. Fakta itu. Kalau Anda hilang kendali, Anda emosi, marah, itu fakta, itu dosa. Kita semua setiap hari kalau kita mau jujur, kita masih punya kelemahan. Kita sering gak sabar. Kita sering mengeluh. Kita sering menggosipin orang. Kita cenderung berdosa di dunia ini. Sampai kapan kita seperti itu? Nanti sampai kita punya tubuh yang baru. Sifat dosa itu sudah gak ada lagi nanti. Ketika kita akan menyongsong Yesus. Namun, Alkitab mengatakan bahwa tidak tahukah kamu, bukan rohmu yang bait Roh Kudus, tapi tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kita baca. Tubuhmu adalah bait Elohim. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Saya ketika baca ini, saya bertanya, loh kok bukan roh ya Tuhan ya? Bukan roh ternyata. Yang diam di dalam kita, Roh Kudus itu diam di dalam tubuh kita, bukan di dalam roh kita. Nah, dalam bahasa Yunani sebenarnya yang dimaksud dengan bait Roh Kudus itu adalah ruang Maha Kudus. Tempat di mana Elohim ada atau berdiam. Alkitab tidak mengatakan bahwa manusia rohmu itu adalah bait Roh Kudus. Tapi tubuh kita adalah ruang Maha Kudus. Katakan, tubuhku adalah ruang Maha Kudus. Tidak ada yang tidak kudus di dalam tubuhku. Makanya kita bisa sehat. Karena kalau ada yang tidak kudus, itu akan keluar. Karena tubuhku adalah ruang Maha Kudus. Nah, dan tahukah Bapak dan Ibu saudaraku, bahwa tubuh kita ini telah dibeli lunas oleh darah Yesus. Darah yang mahal. Kita baca di ayat selanjutnya, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah, siapa yang ngomong kita belum lunas? Masih belum lunas Pak, nanti tak lunasi sendiri. Dengan apa? Dengan perbuatan baik saya, dengan ketaatan saya, supaya lunas. Itu menghina karya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sedang mengatakan, Yesus pekerjaanmu enggak sempurna, belum lunas. Hutang dosaku belum lunas. Aku yang akan bayar, aku akan lunasi dosaku. Dengan apa? Dengan perbuatanku. Saya tanya, Anda menghina enggak? Anda menghina enggak? Menghina itu. Anda seolah-olah ngomong sama Yesus, Yesus kamu enggak cukup melunasi hutangku. Kalau ada orang bersedia membayar sebuah batu berlian sebesar 1 miliar, berarti orang itu menghargai batu berlian itu dan menukar dengan uang 1 miliar. Anda mengerti? Jadi nilai dari batu berlian itu bukan berdasarkan harga pasar, tapi berdasarkan uang yang Anda keluarkan. Emas sekarang berapa? 32. Antam, ya Pak ya? Antam. Kalau Anda mau beli emas 1 gram, sekarang harganya segitu. Berarti Anda menghargai emas itu dengan uang Anda 3,2, betul ya? Ditukar sama uang itu. Nah, masalahnya Anda tahu enggak? Ketika Anda terhilang, tanpa harapan, Tuhan sudah membayar hidup Anda dengan darah anaknya untuk menebus saudara. Nah, nilai Anda ditunjukkan di situ. Darah Yesus itu mahal. Harga Anda tidak ditentukan oleh seberapa baiknya
atau berhasilnya usaha saudara. Nilai Anda bukan ditentukan oleh banyaknya harta saudara, emas saudara, dolar saudara, rumah saudara, mobil saudara. Bukan. Harga saudara bukan ditentukan oleh kebaikan saudara. Tapi harga Anda harus ditetapkan pada sesuatu yang tidak tergoncangkan. Pekerjaan saudara bisa tergoncang enggak? Bisa. Emas saudara bisa berkurang enggak? Bisa. Jadi harga Anda bukan ditentukan oleh sesuatu yang gampang digoncangkan di dunia ini. Harga saudara itu sudah lunas dibayar oleh darah Yesus. Sebab itu, sekarang saya dan saudara bisa berdiri tegak di atas batu karang yang teguh. Di atas pekerjaan Yesus yang sudah selesai, yang tidak tergoyahkan oleh apapun juga. Hari-hari ini, saya tahu dunia akan digoncangkan sebelum kedatangan Yesus nanti. Segala sesuatu yang tidak dibangun di atas batu karang yang teguh akan digoncangkan. Hati-hati. Ya, pekerjaan saudara, hubungan saudara, kesehatan saudara. Saya heran juga ada satu, saya dengarkan di IG. Jangan pergi ke rumah sakit, jangan pergi ke dokter, jangan minum obat dan segala macam. Itu tipu muslihat, bla 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 bla. Saudara, saya gak ngajarin gitu. Ya, Anda kalau sakit minum obat. Anda kalau misalnya suruh cek darah, cek darah. Ya, pergi rumah sakit. Tapi jangan mengharapkan kesembuhan itu dari semuanya itu. Saya selalu bolak-balik ngomong gitu. Tapi harapkan kepada Sang Penyembuh itu, yaitu Yesus. Ya. Nah, di sini letaknya. Selalu ada orang ngomong gini, oh ya memang kamu ciptaan baru, tapi gak salah, kamu sudah diampuni, tapi kamu harus setia. Kamu harus taat, kamu harus memberi, kamu harus berpuasa, kamu harus begini. Semua enggak salah. Tapi jangan salah mengerti, semua itu baik, ya. Tapi yang jahat dan licik di dalam pengajaran itu akan menghasilkan sesuatu yang bukan kekudusan sejati. Gaya hidup berkemenangan, tidak akan menghasilkan gaya hidup berkemenangan. Dan hasilnya selalu nanti kegagalan demi kegagalan. Anda mencoba untuk melakukan sesuatu yang seharusnya Anda tidak pernah melakukan untuk menjadi. Anda sudah menjadi ciptaan baru enggak? Sudah menjadi apa enggak? Sudah menjadi. Coba kita lihat screen, dengar baik-baik. Jadi Anda tidak melakukan untuk menjadi. Anda telah menjadi supaya Anda bisa melakukan. Saya tanya, kalau misalnya ada anak, kamu harus melakukan ini supaya menjadi anakku. Enggak. Anak saya ya jadi anak saya, sudah. Karena dia menyadari bahwa dia anak saya, maka dia melakukan sesuatu. Jadi Anda tidak melakukan untuk menjadi ciptaan baru. Anda telah menjadi ciptaan baru supaya Anda bisa melakukan. Paham? Ini loh, mestinya simple. Ya, mestinya simple. Sebab dan akibat, gitu ya. Mana yang lebih duluan? Perintah atau kejadiannya? Kejadiannya. Baru Anda bisa mentaati perintahnya Tuhan, betul enggak? Nah, kalau Anda tahu bahwa Anda ini ciptaan baru, Anda sudah dibenarkan oleh darah Yesus, Anda sudah dikuduskan satu kali oleh darah Yesus, Anda bisa melakukan. Bukan Anda melakukan untuk menjadi orang benar, untuk menjadi ciptaan baru, untuk bisa diselamatkan, bukan. Makanya tuh ketika Ratu Elizabeth bertumbuh dewasa, contoh ini ya, dia dulunya mungkin sangat lincah, lari sana lari sini, sampai seseorang menyuruh Ratu Elizabeth ini, yang kecil itu, untuk duduk tenang, untuk menatap matanya, dan berkata, kamu suatu hari nanti jadi princess, kamu jadi queen, dan kamu akan memerintah di Inggris Raya. Kamu adalah seorang princess, kamu seorang queen, seorang ratu
tiba-tiba dia mengubah mentalitasnya. Nah, ketika ia mengubah mentalitasnya, mengubah cara berpikirnya, maka ia mengubah perilakunya. Apakah supaya menjadi seorang putri kerajaan? Enggak. Dia memang sudah putri kerajaan. Jadi, perubahan pikiran akan terjadi. Next, kita lihat screen. Perhatikan, perubahan pikiran akan terjadi ketika Anda mengetahui siapa jati diri Anda sebenarnya dalam Kristus Yesus. Kalau Anda tahu siapa sebenarnya aku di dalam Kristus Yesus, maka akan terjadi perubahan pikiran. Ketika Anda tahu. Ketika Anda tahu kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran tentang siapa? Tentang siapa diri Anda, siapa jati diri Anda di dalam Kristus Yesus. Itu akan merubah pikiran saudara. Nah, ketika pikiran saudara berubah, sebentar lagi perilaku saudara akan berubah. Pasti itu. Urutannya seperti itu. Bukan jangan dibalik. Perilaku yang dulu berubah supaya nanti pikirannya berubah. Itu kebalik saudara. Jadi dari mindset dulu. Ya. Namun banyak pengajaran selalu menjadi ini. Selalu berkata ini, next. Pengajaran selalu ngomong, cobalah lebih keras lagi untuk menjadi. Ini yang akan menjadi orang punya mentalitas, cobalah lebih keras lagi untuk menjadi. Coba, kamu lebih keras lagi untuk menjadi. Padahal sudah menjadi. Mentalitas cobalah lebih keras atau kekristenan yang cobalah lebih keras untuk menjadi ini tidak didasarkan oleh pengajaran yang benar atau pengajaran perjanjian baru. Mencoba lebih keras memberi kesan Anda belum menjadi. Ya toh? Memberi kesan Anda belum menjadi, Anda belum sampai di sana. Padahal Anda sudah di sana. Iblis selalu memberi kebohongan demi kebohongan. Hati-hati. Ya. Anda mungkin bisa merasakan kepahitan. Anda bisa rasakan itu, fakta. Ada kepahitan di hati kita. Bukan berarti saya berkata Anda tidak bisa merasakan. Anda bisa. Tapi ada suara berkata, karena Anda merasakannya, berarti Anda masih manusia lama. Salah itu. Ya, lalu Anda merasa tertekan. Tapi sadarilah kebenaran yang ada di dalam Alkitab Anda. Anda ini sudah benar, Anda sudah kudus, Anda sudah menjadi ciptaan yang baru. Anda diciptakan dalam kebenaran dan dalam kekhususan yang sejati. Ada sebuah istilah yang dipakai dalam teologi Alkitab. Ya, bahkan ditulis di dalam perjanjian baru. Paulus sering menggunakan kata indikatif dan imperatif. Katakan indikatif. Ini belajar teologi sedikit. Indikatif dan imperatif. Saya akan jelaskan. Apa itu indikatif? Apa itu imperatif? Next. Indikatif adalah siapakah Anda saat ini? Itu indikatif. Indikatif itu menunjukkan jati diri Anda siapa. Indikatif. Nah, imperatif adalah perintah. Itu imperatif. Jadi Paulus selalu menulis di suratnya itu indikatif dulu baru imperatif. Siapa diri Anda, jati diri Anda, baru imperatif, perintah. Nah, anak-anak juga gitu kalau mendidik anak-anak yang punya anak-anak. Katakan indikatif dulu, jangan perintahnya dulu. Indikatifnya dulu. Kasih tahu anak-anak itu. Jangan perintahnya dulu. Kasih tahu siapa jati diri mereka. Nah, contoh Kolose 3 ayat 1. Next. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Nah, dikatakan, coba Anda bayangkan kalau Anda dibangkitkan bersama dengan Kristus. Artinya Anda sudah tidak ada di sisi kuburan. Anda di sisi lain di kuburan. Artinya kematian dan penghukuman sudah ada di belakang saudara. Nah, sekarang lihatlah dengan iman. Kematian dan penghukuman ada di mana sekarang? Ada di belakang. Tapi masih banyak orang percaya mempunyai imajinasi dan ada di dalam hati mereka. Kematian dan penghukuman ada di depan mereka. Stop untuk percaya itu.
Ya, kematian dan penghukuman sudah ada di mana? Di belakang. Yang ada itu kemuliaan Tuhan yang ada di depan saudara. Anda tidak bisa melihat kematian lagi di depan saudara. Pak, maksudnya apa? Orang percaya gak bisa mati. Bagi orang percaya, kalau Anda cek di dalam bahasa Inggris, kematian itu tidur. Tidak ada orang percaya itu mati. Orang percaya itu tidur di dalam Yesus. Nah, tapi sayang, kita semuanya masih punya mindset bahwa di depan kita adalah kematian dan penghukuman. Nah, bila Yesus belum datang menjemput kita, ketika Anda ambil bagian di dalam tubuh dan darah seperti tadi itu, Anda bisa mengatakan, Tuhan, bila Engkau belum datang, oleh bilur-bilurmu aku akan sembuh. Kalau Engkau belum datang, aku ngambil perjamuan Tuhan ini. Melalui perjamuan Tuhan itu, Anda sebutkan, aku memperoleh umur yang panjang. Sampai kedatanganmu yang kali kedua. Itu menjadi rahasia kita sama Tuhan nanti. Kita semua ingin tidak mengalami kematian tubuh, betul gak? Kita semua nanti ingin semuanya itu akan diangkat bersama-sama di awan-awan. Itulah rahasia antara Anda dan saya. Antara Anda dengan Tuhan, antara Anda dengan Tuhan. Tapi sayang, banyak orang yang tidak bisa menyimpan rahasia itu antara dia dengan Tuhan. Sama contohnya Simpson. Rambutnya kan gak boleh dipotong gitu. Ya, akhirnya dia ngomong sama orang, akhirnya dia dipotong. Ya, banyak orang zaman ini dengan mudahnya membagikan rahasia pribadinya. Di Twitter lah, di Instagram lah. Terus kalau dikritik, marah lah. Jadi intinya saya ingin ngomong bahwa kita harus berakar. Apa artinya berakar? Kehidupan yang berakar adalah kehidupan yang tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Kehidupan yang berakar itu adalah kehidupan bersama Yesus di balik pintu yang tertutup. Meluangkan waktu di dalam firman Tuhan. Itulah saat Anda menikmati Tuhan. Melihat apa yang Tuhan ingin Anda lihat. Terakhir, jadi buang semua sifat dosa kita karena Anda di dalam Kristus. You are a new creation. Di dalam Kristus Anda adalah seorang ciptaan baru. Anda bukan ciptaan lama yang terhubung dengan dosa Adam. Kelihatan ya? Ya, Anda sekarang ciptaan baru yang terhubung dengan apa? Kebenaran Elohim. Anda terhubung dengan kebenaran Elohim dalam Kristus Yesus. Anda sekarang bukan dengan lakukan ini dulu, tidak. Baru aku benarkan. Tuhan berkata, sadarilah siapa dirimu di dalam Kristus Yesus. Karena kamu sudah dibangkitkan bersama Kristus, kamu bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging. Amin saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya undang semuanya, pemusik juga. Kita berdoa untuk firman Tuhan ini. Kita sambung nanti minggu depan untuk lanjutannya. Ini agak panjang soalnya, saya bagi 2 sesi. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang telah Kau kerjakan, perbuatan-perbuatan-Mu yang besar di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami ingin selalu menyadari bahwa kami adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kami bukan terhubung lagi dengan dosa Adam ya Tuhan. Kami sekarang terhubung dengan kebenaran Kristus yang kami terima melalui iman kami oleh kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau sudah melayakan kami, Engkau sudah membenarkan kami, dan Engkau sudah menguduskan kami. Biarlah firman Tuhan hari ini menyadarkan kami dan membuat kami tahu jati diri kami yang sebenarnya, dan kami akan bersukacita di dalam Kristus Yesus sepanjang tahun 2026 ini untuk menjadi terang, untuk menjadi garam bagi orang-orang sekitar kami ya Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang bertampak baik dan benar untuk orang-orang sekitar kami ya Tuhan.
dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan kami sudah berdoa. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat, walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Oh yeah, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Saya diingatkan satu firman Tuhan di 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan serta keangkuhan hidup. Ada 3. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginan semua itu. Tetapi orang yang melakukan kehendak Tuhan tetap hidup selama-lamanya. Apa kehendak Tuhan? Yaitu mengetahui jati diri kita di dalam Kristus Yesus. Mengenal siapa Yesus Kristus. Ketika saudara mengenal Yesus Kristus, who is He? Who is He? Siapa Yesus itu untuk Anda? Apakah dia adalah juru selamat? Apakah dia adalah penebus dosa kita? No. Dia adalah segalanya bagi kita. Ya. Yesus sudah mengalahkan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Sudah dikalahkan semua oleh Yesus. Ketika Yesus dicobai dengan keinginan daging, ubah batu itu jadi roti. Yesus berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus menang dari keinginan daging. Kemudian Yesus ditawari dunia dan seluruh isi dunia. Yesus ditawari dengan keinginan mata.
Kalau kamu mau dunia dan seisi dunia ini, kamu harus menyembah aku. Yesus berkata, enggak, engkau harus menyembah Allah yang Esa. Dan keinginan dan keangkuhan hidup. Yesus juga menang. Kamu kalau memang anak Allah, jatuhkan dirimu dari hubungan bait Allah yang tinggi. Supaya apa? Supaya orang-orang tahu bahwa kamu anak Allah yang luar biasa. Tapi Yesus tidak mau menunjukkan keangkuhan hidupnya. Dia mengosongkan dirinya. Ya. Nah, kita belajar sama-sama. Di dalam kasih karunia itu, di dalam pelayanan kita, jangan pernah ada keinginan daging, keinginan mata, apalagi keangkuhan hidup. Kesombongan. Kita semua di sini ini karena kasih karunia Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Saya sebagai pembicara yang berdiri di sini, WL juga, semua WL di sini, pemusik juga, sound, multimedia di belakang sana. Saya ingatkan selalu, kita semua di sini ini karena kebaikan Tuhan, bukan karena kehebatan manusia. Jangan terjebak dengan ini semua. Ini semua adalah keinginan yang dunia tawarkan. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya semua ini. Kita sudah dibedakan dari dunia. Ya, kita semakin rendah hati. Kalau dunia aja mengerti bahwa sistem apa itu? Rendah hati itu kalau padi semakin berisi semakin menunduk. Apalagi kita anak Tuhan. Ya, semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, ketika Anda mengerti ini, Anda akan diangkat hidup Anda. Semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Mari kita berdoa. Kita undang untuk jemaat berdiri. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kiranya firman-Mu ini akan mengubah pola pikir kami, mengubah cara berpikir kami, untuk mengerti siapa diri kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Engkau sudah menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Kami bukan ciptaan yang lama lagi yang terhubung dengan dosa Adam, tapi kami selalu terhubung setiap hari dengan kebenaran Elohim di dalam Kristus Yesus. Pakai kami semua di tempat ini Tuhan, untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Tuhan. Supaya orang-orang bisa melihat Yesus di dalam hidup kami. Pakai kami ya Tuhan, waktunya sudah sangat dekat. Pakai kami untuk menjadi pemberita-pemberita Injil ya Tuhan. Dimanapun kami berada, kami menjadi pemberita-pemberita Injil. Melalui perilaku kami, melalui gaya hidup kami. Sekalipun anak-anak muda yang di sini, pakai mereka Tuhan, anak-anak muda di sini, untuk menjadi terang, untuk menjadi teladan bagi orang-orang sekitar mereka ya Tuhan. Pakai kami semua ya Tuhan, tua muda, untuk menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kami, terutama untuk orang-orang percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah hari ini, kami mau mengangkat tangan kami mau melihat selalu ke atas, ke langit biru ya Tuhan. Kami selalu tahu Tuhan, bahwa kami tidak sedang menanti-nantikan kematian. Kami tidak melihat kubur, tapi kami melihat Yesus yang akan menebus tubuh kami dengan tubuh kemuliaan. Tuhan melindungimu, Tuhan memberkatimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan pada engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau, kepada orang-orang yang engkau kasihi, yang engkau sayangi. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera-Nya kepada orang tua saudara, kepada anak-anak saudara, kepada cucu saudara. Dan biarlah dalam 1 minggu ini, engkau akan menerima berkat perlindungan Tuhan. Engkau akan dijauhkan dari virus apapun namanya, bakteri apapun namanya, tidak akan mendekat di dalam engkau, di dalam keluarga saudara. Dan engkau akan dilindungi dengan sempurna dari kecelakaan, dari mara bahaya, dari kegelapan, dari kuasa kegelapan, dari iblis. Dan semuanya karena Yesus sudah membayar lunas dengan darah-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang
yang diberkati Tuhan, yang disayang Tuhan, yang dikasihi Tuhan, dan yang diperkenan Tuhan. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Hari ini nyanyi nolak.